Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gede Parmayuda. Saya golongan 2A, angkatan 5, kelompok 1. Saya merupakan anggota Latsar CPNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit rangkuman atau intisari atau yang biasa kita sebut learning journal dari agenda 2, itu tentang aneka. Di kali ini saya akan membahas 3 saja, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Pertama-tama, kadang-kadang kita sering bingung pertama kali mendengar kata aneka. Apa sih itu aneka? Jadi aneka itu merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi diambil huruf-huruf depannya saja. Kita mulai dari A, akuntabilitas. Akuntabilitas itu merupakan kewajiban pertanggungjawaban. Kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Jadi, akuntabilitas itu kayak kita sudah membuat sesuatu, melaksanakan sesuatu, jadi kita harus mempertanggungjawabkan gitu sampai tugas kita itu selesai. Artinya apa yang kita kerjakan itu tujuannya tercapai, begitulah intinya. Jadi akuntabilitas itu merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, begitu. Kemudian itu kadang-kadang akuntabilitas itu mirip lah kaitannya dengan responsibilitas ya. Jadi akuntabilitas itu hampir memiliki kesamaan makna dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Jadi akuntabilitas itu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai yang sudah tadi saya jelaskan. Kemudian beda dengan responsibilitas itu yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Beda ya. Di responsibilitas itu kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi kemudian kita ke akuntabilitas publik. Akuntabilitas memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian di sini kita sudah lihat ada bagan tingkatan akuntabilitas, yaitu bagan piramid. Kita mulai dari bawah, itu ada akuntabilitas personal. Jadi akuntabilitas personal itu mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri sendiri ya, seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Sedangkan akuntabilitas individu itu mengacu pada hubungan antara individu dengan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi yang memberi kewenangan. Kemudian akuntabilitas kelompok itu kinerja sebuah institusi yang dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi yaitu mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Kemudian yang paling atas itu akuntabilitas stakeholder, masyarakat. Ini masyarakat umum, pengguna layanan, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Merupakan bagan tingkatan akuntabilitas. Jadi seorang PNS itu dituntut untuk akuntabel. Jadi apa sih yang diharapkan dari PNS? Jadi yang pertama itu PNS itu bertindak sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Kemudian, tidak mengganggu, menindas diskriminasi terhadap rakyat. Kemudian yang ketiga, kebiasaan kerja kondusif dan produktif. Keempat, memperlakukan kolega dan masyarakat hemat, jujur, dan adil. Kemudian yang kelima itu membuat keputusan yang adil dan tidak memihak. Jadi dalam lingkungan kerja di kantor pertanahan,
Saya bisa memberikan contoh itu akuntabilitas itu yang mulai dari hal-hal yang kecil ya, kayak misalnya kita mulai bangun pagi, kemudian datang lebih awal, kemudian langsung absen, itu merupakan akuntabilitas. Kemudian tiap turun ke lapangan itu biasanya kan ada berkas-berkas permohonan yang masuk, itu kita harus cek kelengkapannya, memeriksa supaya tidak ada kendala nanti di lapangan begitu. Kemudian contoh lainnya lagi itu dalam proses pemrosesan berkas pemohon itu tidak menunggu waktu yang lama, serta kita harus tekun dalam memproses berkas tersebut. Intinya kita harus bertanggung jawab, kewajiban pertanggungjawaban yang harus kita laksanakan agar dicapai. Kemudian melayani keperluan tamu ketika ada tamu atau pemohon datang ke kantor, kemudian memberikan arahan atau informasi yang tepat kepada pemohon, itu merupakan contoh akuntabilitas di lingkungan kantor. Oke, itu saja untuk akuntabilitas. Selanjutnya kita beralih ke nasionalisme. Jadi, nasionalisme itu berperan dalam pembinaan karakter bangsa, pengawal national building, dan pengerat integrasi nasional. Kita mulai dari pengertian dulu. Jadi pengertian nasionalisme secara politik itu merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian pengertian nasionalisme secara sempit gitu ya. Secara sempit itu merupakan suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Jadi ini pengertian secara sempit. Kemudian pengertian nasionalisme secara luas itu merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus bisa menghormati bangsa lain. Jadi perlu dijelaskan lagi, jadi sikap nasionalisme itu juga tertuang dalam Pancasila ya. Jadi nasionalisme itu merupakan sebuah kewajiban yang memang sudah ada dalam diri kita, dalam diri sendiri begitu. Jadi kita sebagai ASN merupakan pemersatu bangsa dan negara. Itu ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Nasionalisme ini kita lihat di lingkungan kantor kita sudah ada ya. Contoh nasionalisme di lingkungan kantor pertanahan itu, misalnya saya tetap mengikuti apel pagi secara rutin, lengkap dengan menggunakan pakaian PDH. Itu sudah mencirikan ASN yang memiliki sikap nilai-nilai dari nasionalisme. Kemudian contoh yang lain misalnya ya, nasionalisme itu kan kita merupakan amalan atau dasar dari nilai-nilai sila-sila dari Pancasila kan. Jadi kalau misalnya di kantor itu dalam pemrosesan berkas begitu, kita harus sering berkonsultasi dengan atasan atau dengan rekan kerja supaya kedepannya nanti jika ada masalah itu kan kita bisa selesaikan bersama-sama, supaya nanti kedepannya tidak ada keraguan lagi atau tidak menyebabkan masalah yang lebih panjang lagi. Itu merupakan salah satu amalan dari sila-sila Pancasila, yaitu kayak musyawarah mufakat.
kemudian selalu bertanya apa ada masalah di lapangan atau di mana, adil dengan teman atau bagaimana, mungkin saling berbagi apa, mungkin kita sudah mengamalkan nilai-nilai sila Pancasila. Jadinya itu masuk dalam contoh nasionalisme. Lanjut, itu sudah nasionalisme. Kemudian kita lanjut yang ketiga, etika publik. Jadi etika publik itu pengertiannya merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruknya, benar atau salahnya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Jadi, ini merupakan pengertian dari nilai-nilai etika publik. Jadi etika publik itu sama dengan kode etik ya. Nilai-nilai etika yang disepakati bersama sebagai pola dan perilaku dikenal sebagai kode etik. Ini. Jadi kode etik itu dirumuskan dalam rangka pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tidak santun dan demi kepentingan organisasi. Jadi dalam sebagai ASN itu ada kode etik dan kode perilaku yang sudah diatur dalam undang-undang, itu ada banyak. Jadi saya jelaskan hanya 5 contoh saja. Itu yang pertama itu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Jadi kemudian dimensi etika publik itu ada 3. Itu yang pertama dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Jadi etika publik itu kita artikan sebagai moral dalam mengidentifikasi suatu masalah-masalah dan pelayanan publik. Etika publik itu penting bagi pejabat ASN itu. Artinya etika publik itu dapat menekankan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas para pelayan publik untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, relevan, dan berpihak pada kepentingan rakyat untuk mencapai pelayanan publik. Demikian dari seseorang, pelayanan publik diharapkan memiliki kekuatan integritas moral publik. Jadi untuk contoh nilai etika publik di dalam lingkungan Ketua Pertanahan sendiri itu sudah sangat banyak ya. Kita terapkan setiap hari begitu ya. Seperti kita selalu memberikan sapaan dan senyuman pada setiap orang-orang kantor atau setiap ada tamu di kantor. Kemudian pokoknya hal-hal kecil yang kita mulai dari awal di kantor itu merupakan sebuah etika publik. Tutur sapa yang sopan santun ketika ada tamu datang, selalu melayani setiap keperluan tamu, itu merupakan contoh etika publik. Artinya kita melakukan itu sesuai dengan aturan, dengan tepat, memberikan informasi yang tepat begitu. Jadi kita sudah melaksanakan itu. Jadi untuk dapat mewujudkan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka. Jadi karakter aneka itu yaitu ASN mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi untuk menjadi ASN yang profesional itu hendaknya kita memiliki karakter aneka. Jadi marilah kita implementasikan nilai-nilai aneka dalam kehidupan kita sehari-hari.